Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafira Syarafina dari Sistem Informasi Angkatan 22. Eh, jadi di sini saya membuat video ini untuk pemenuhan tugas besar dari mata kuliah pemrograman berorientasi objek yang diampu oleh Bapak Difil Ahmadoni. Eh, jadi di sini saya membuat sebuah program toko bantal. Pada saat program dijalankan akan muncul tampilan login. Pertama kita harus menginput username dari login. Di sini saya menggunakan string, salah satu manipulasi string yang apabila kita menginputkan huruf besar, dia akan menampilkan username atau password salah, silakan login kembali. Karena username-nya menggunakan huruf kecil semua. Di sini passwordnya juga menggunakan huruf kecil semua. Saat password yang kita masukkan sudah benar, maka akan muncul masukkan captcha. Kita harus di sini saya juga menggunakan salah satu metode manipulasi string, di mana kita bisa memasukkan huruf kecil semua, tidak perlu mengikuti tulisan di atasnya. Nah, saat captcha yang kita masukkan sudah benar, maka akan muncul yaitu nama saya sebagai pembuat program, Zafira Syarafina, NIM 2211523016, dari jurusan Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Informasi. Maka di sini juga akan muncul kalau kita berhasil mengkoneksikan ke database, maka akan muncul class driver ditemukan. Lalu ini merupakan di sini ada pilihan dari menu. Pertama kita misalkan menginputkan menu pemesanan untuk bantal, misalkan nomor faktur 1, karena itu pembelian pelanggan pertama, inputkan nama pelanggan, misalkan nama pelanggannya adalah Vira. Di sini juga ada tanggal transaksi. Lalu setelah kita menginputkan nama pelanggan, kita menginputkan nomor HP dari pelanggan tersebut. Selanjutnya, kita menginputkan alamat dari si pelanggan. Sini misalkan alamatnya adalah Gadut. Di sini ada inputkan jenis pelanggan. Pada hashmap di atas ini terdapat menu-menu dari jenis-jenis pesanan. Di sini ada paket 1 merupakan bantal. Menu 1 merupakan bantal, menu 2-nya guling, menu 3-nya paket 1, dan menu 4-nya itu paket 2. Misalnya di sini Vira ingin membeli menu paket 1 yaitu bantal. Jumlah barang yang Vira ingin beli itu 2 buah. Lalu kita enter, maka akan muncul ringkasan dari pembelian yang dilakukan oleh si Vira. Vira memesan bantal dengan harga 150.000. Harga satu bantalnya karena Vira memesan 2, maka total harganya menjadi 300.000. Ini berarti data berhasil diinputkan ke database. Sini, mari kita lihat. Ini database yang telah saya buat. Nah, masukkan nomor pesanan, tanggal pesanan, atas nama Vira. Ini sudah masuk. Selanjutnya, kita coba buat 3 pelanggan. Ini untuk melihat menampilkan datanya. Bisa lihat di sini, data-data yang ditampilkan adalah nomor pesanan, tanggal, nama pelanggan, nomor HP, alamat, dan jenis pesanan itu sama dengan di database yang saya miliki. Oke, selanjutnya kita coba untuk menginputkan 2 pelanggan lagi. Itu di sini nomor fakturnya adalah 2 karena itu merupakan pelanggan kedua. Coba di sini kita samakan nama HP-nya, nomor HP-nya, lalu alamat pelanggan,
Lalu jenis pesanan di sini saya membuat Vina ingin memesan jenis pesanan nomor 2 yaitu merupakan guling. Di sini Vina misalkan membelinya satu, maka akan muncul jenis pesanan yang Vina beli guling harga 150.000 karena Vina hanya membeli satu, maka total harganya 150.000. Dan datanya juga berhasil diinputkan ke database. Selanjutnya kita tambahkan 2 orang lagi ya. Nomor faktur 3, namanya Yadni, nomor HP-nya, lalu alamatnya. Jenis pesanan di sini ya, ini saya buat nomor 3. Jumlah barang yang diinginkan 3. Nah, maka akan muncul harga dari barang paket satu bantal satu guling itu merupakan 293.000 dikali 3, maka hasilnya adalah 879.000. Dan ini si atas nama pelanggan Yani juga berhasil diinputkan di database-nya. Yang terakhir, kita coba satu lagi. Nomor faktur 4. Nama AWEM, nomor inputannya, nomor HP, alamatnya, lalu jenis pesanan di sini AWEM pesan nomor 4 sebanyak 3 buah. Dan di sini AWEM memesan paket satu bantal satu guling dengan harga 430.000 dengan total harga dengan total harga 1.290.000. Selanjutnya kita coba untuk menampilkan datanya lagi. Di sini masuk data-data yang sudah kita inputkan tadi. Ini diambil dari database yang sebelumnya saya miliki tadi. Bisa dilihat berarti semua data yang kita inputkan tadi sudah benar dan sudah masuk semua ke dalam sini. Selanjutnya kita akan melakukan update. Misalnya di sini saya ingin merubah data nomor 1. Saya di sini jika ingin merubah nama pelanggan, ini dia menampilkan nama pelanggan sebelumnya. Saya ingin mengubah menjadi Zafira. Nomor HP-nya tetap. Alamatnya tetap. Di sini data berhasil diperbarui. Coba kita buka database-nya, apakah namanya berganti? Ya, namanya sudah berganti menjadi Zafira. Lalu kita akan mencoba untuk di sini apabila kita melakukan input, apabila kita merun ulang program, maka kita akan selalu masuk ke admin, username, tampilan login, masukkan kata-katanya. Misalnya kita coba untuk menghapus data. Kita coba di sini ditampilkan data yang ada di database sebelum kita melakukan penghapusan terhadap data. Kita tinggal memilih dari nomor pemesanannya. Karena kita ingin menghapus nomor pemesanan 3. Di sini muncul berhasil dihapus. Kita lihat di database. Dan nomor 3-nya hilang, hanya tersisa nomor 1, 2, dan 4. Selanjutnya, kita coba untuk melakukan pencarian data.
Di sini kita coba melakukan pencarian data. Tekan nomor 5, pilihan 5. Cari data. Masukkan nomor pesanan dari data yang ingin dicari, nomor 4 misalnya. Maka akan muncul nama AWEM. Di localhost-nya benar. Ini AWEM yang nomor pemesanan 4. Baik, selanjutnya. Kita coba untuk menghapus seluruh data. Di sini kita coba nomor 6. Sudah, maka akan muncul reset data pembelian, menampilkan data pembelian. Ini data pembelian yang sebelumnya ada, berhasil mereset data pembelian. Mari kita coba lihat di database-nya. Ya, di sini sudah terreset semua data pembeliannya. Kita coba menampilkan data, maka tidak ada nama pelanggan atau nomor pemesanan yang data-data pembelian telah kita lakukan tadi, karena semuanya sudah reset. Lalu kita coba yang terakhir itu 7, menutup program. Maka akan muncul program selesai. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan codingan yang setelah saya buat dari program tadi. Di sini ada 4 kelas. Saya membuatnya dalam bentuk 4 kelas, di mana yang menjadi driver kelasnya adalah toko bantal. Sementara yang menjadi interface-nya adalah kelas data pemesanan. Lalu yang menjadi data pembelian merupakan implementasi dari data pemesanan. Dan kelas faktur mengextend dari data pembelian. Di sini pertama ada import java.util.hashmap. Itu merupakan import yang dilakukan untuk menampilkan data hashmap yang digunakan tadi untuk menampilkan menu. Lalu selanjutnya ada import util.scanner. Itu merupakan import yang digunakan untuk menginput data. Lalu ada import Java SQL. Itu merupakan import yang digunakan untuk menghubungkan dengan database. Lalu ada import java.util.dat. Itu merupakan import yang digunakan untuk menghubungkan ke tanggal real time. Di sini pertama ada public class dari toko bantal. Di sini saya membuat suatu ini untuk di sini saya membuat data dengan tipe string dengan nama username objek. Di sini saya membuat objek username dengan tipe string. Di sini saya juga membuat data password, objek password dengan tipe string. Lalu captcha-nya juga dengan string. Di sini saya privatkan. Lalu di sini ini untuk menyambungkan dengan database yang kita buat tadi. Ini untuk statik, untuk menyambungkan dengan data. Lalu yang ini untuk menginputkan.
Ini nih tipe boolean true all false. Untuk apabila login sukses, maka kita akan terhubung ke CAPTCHA. Yang ini string choice. Lalu ini nih apabila input valid, maka dia booleannya bertipe false. Lalu ini saya ada membuat faktur dengan nama transaksi. Lalu ini untuk menghubungkan dengan database-nya. Username-nya root, password-nya kosong. Di sini ini gunanya untuk menampilkan login yang ada pada awal saat kita merun program tadi. Apabila loginnya berhasil, maka akan muncul CAPTCHA. Tapi apabila tidak berhasil, maka akan muncul CAPTCHA salah, silakan login kembali. Lalu jika password dan username yang kita inputkan itu salah, maka juga akan muncul username atau password salah, silakan login kembali. Yang ini, setelah login kita sukses, maka ini akan muncul nama mahasiswa, NIM mahasiswa, jurusan mahasiswa, fakultas mahasiswa. Selanjutnya yang ini nih untuk menampilkan apabila kita berhasil mengkoneksikannya dengan database, maka database MySQL, maka akan muncul class driver ditemukan. Tapi apabila tidak berhasil, maka akan muncul driver error atau tidak berhasil untuk mengkoneksikannya. Lalu setelah yang tadi di atas itu selesai, berhasil, maka akan muncul ini, toko bantal dan menu-menunya. Lalu di sini kita melakukan inputan. Di sini saya menggunakan percabangan switch and cache. Di sini terdapat smap-nya yang tadi digunakan untuk menampilkan menu yang ada, yaitu bantal guling paket 1, paket 2. Lalu ini untuk pemesanan tadi. Di sini saya memberi namanya read database. Lalu di sini ada read case keduanya ada read database, case ketiganya ada update database, case keempatnya ada delete database, case kelimanya search database, case keenamnya ada reset database, yang case ketujuhnya yang case 1, 2, 3 sampai 6 ini terdapat pada faktur nantinya. Codingan lebih lanjutnya, yang case 7 apabila kita memilih opsi ketujuh tadi, yaitu keluar, maka akan muncul program selesai dan program kita akan berhenti. Jadi status 0 ini untuk mengeluarkan program, maka di sini break, maka akan berhenti. Percabangannya akan berhenti. Selanjutnya ada default. Apabila kita tidak menginputkan pilihan atau kita tidak menginputkan hal yang benar, maka akan, maksudnya itu misalnya kita disuruh menginputkan angka tapi kita malah input huruf, maka akan muncul pilihan tidak valid, silakan pilih lagi. Lalu apabila terjadi kesalahan, di sini terdapat exception yang apabila dia tidak sesuai, maka akan muncul terjadi kesalahan. Lalu ini untuk membersihkan line-nya. Selanjutnya ada private static dengan jenis boolean untuk login. Di sini kita menginputkan tempat kita menginputkan username tadi sama password yang nampak di saat kita merun program. Di sini juga ada metode. Ini metode dari CAPTCHA. Di sini juga ada metode yang berisikan 2 parameter bertipe boolean. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan kelas faktur. Ini sama seperti tadi, fungsi-fungsi import ini untuk menghubungkan dengan database, untuk menghubungkan dengan waktu.
untuk menghubungkan dengan input mismatch call exception. Untuk exceptionnya ini untuk melakukan penginputan. Lalu di sini class factor merupakan extend dari data pembelian. Lalu di sini di kelas, berarti ini kelas faktor itu merupakan inheritance dari kelasnya data pembelian. Di sini digunakan untuk mengkoneksi database sama seperti tadi. Di sini saya membuat objek bantal dengan tipe publik dan jenis data string, dan pilih pesan dengan jenis data integer. Ini untuk menghubungkan dengan waktu. Lalu di sini ada metode public void jenis pesanan. Apabila kita ingin, ini bukan metode, tapi ini telah sistem. Apabila sistem out print, apabila masih. Jadi di sini disuruh untuk menginputkan jenis pesanannya. Di sini ada terdapat percabangan yang jika kita memilih pesanan satu, maka akan muncul bantal. Ini selain dari jika kita memilih nomor 2, maka akan muncul guling. Jika memilih nomor 3, maka paket 1. Jika memilih nomor di sini 4, maka akan muncul paket 2. Lalu di sini ada override dari harga bantal, public void harga bantal. Ada percabangan juga di sini seperti tadi, cuman ini harga dari yang 4 paket ini, 4 menu ini. Lalu selanjutnya ini untuk pemilihan di menu tadi, menu tampilan awal, yaitu yang pertama ada create database pada apabila kita memilih pemesanan bantal, yaitu ini untuk menghubungkan ke database-nya, maka akan muncul ini nanti setelah kita memilih itu, memilih nomor 1. Ini merupakan metode-metodenya. Lalu di sini akan muncul ringkasan pembelian, akan muncul jenis pesanan dan harga bantal. Lalu ini di bawah nyempil ada metode total harga. Yang ini nih untuk melakukan penambahan data kepada database-nya. Ini nilainya. Lalu di sini ada exception, yang apabila di sini tidak berhasil menginputkan data, maka akan terhubung ke exception, terjadi kesalahan data. Dan apabila kita menginput datanya dengan huruf, maka dia akan meminta untuk menginput dengan angka saja. Oke, selanjutnya ini ada read database yang opsi kedua, yaitu di sini menampilkan data pesanan. Di sini ada penghubung lagi dengan database tentunya. Di sini akan menampilkan data pembelian. Lalu di sini query untuk database, banyak codingan untuk database-nya. Jadi di sini dipilih tabel pemesanan. Maka ini nih akan menampilkan dari database
tabel pemesanan semuanya secara menyeluruh. Dan jika apabila tidak berhasil terbaca, maka akan muncul exception, terjadi kesalahan saat membaca data. Lalu selanjutnya untuk mengupdate data, saat kita memilih nomor 3 yaitu update data pesanan, maka akan muncul ubah data pembelian. Di sini dia akan membaca database sebelumnya dulu yang ada, lalu kita disuruh memasukkan nomor pemesanan yang akan kita ubah di sini di perintah ini, yang merupakan di sini namanya itu nomor faktur. Lalu ini untuk menghubungkan, memilih, karena nomor faktur ini di database saya namanya nomor pemesanan, maka dipilih dari prompt pemesanan yaitu bagian nomor pemesanan. Lalu dia akan menampilkan nama pelanggan, nomor HP, alamat yang akan kita ganti atau kita rubah. Di sini dia akan melakukan pengupdatean data. Ini kode untuk pengupdatean data di database-nya. Lalu jika kita berhasil mengupdate data, maka akan muncul data berhasil diperbarui. Lalu jika kita tidak berhasil, maka akan muncul exception, terjadi kesalahan ubah data. Selanjutnya, ada pengolahan, ada untuk delete, yaitu pada opsi nomor 4, hapus data. Di sini akan muncul hapus data pembelian, lalu akan muncul juga database yang sudah ada sebelumnya di read database. Ini akan muncul ketik nomor pemesanan yang akan dihapus, misal ini codingan untuk menghapus data pemesanan di database-nya. Lalu jika kita berhasil menghapus data, maka akan muncul data berhasil menghapus data dengan nomor pesanan yang ada di nomor faktur. Lalu jika tidak, maka akan muncul exception, terjadi kesalahan dalam menghapus data barang. Lalu selanjutnya ada untuk mencari data, akan muncul cari data pembelian, menghubungkan dengan database, masukkan nomor pemesanan. Ini untuk codingannya itu select untuk memilih dari nomor pemesanan. Jadi dia ini mencarinya dari berdasarkan nomor pemesanan. Lalu di sini akan muncul data dari nomor pemesanan yang kita cari tadi. Lalu di sini jika berhasil, maka berhasil mencari data pemesanan. Jika tidak, maka muncul terjadi kesalahan, exception, terjadi kesalahan dalam mencari pemesanan. Lalu selanjutnya ada reset database. Saat melakukan reset database, ini akan muncul reset data pembelian, lalu dia akan dia akan menghapus dengan kode delete from pemesanan di database-nya. Lalu jika berhasil akan muncul berhasil mereset data pemesanan. Jika tidak berhasil, maka akan muncul terjadi kesalahan dalam mereset data pemesanan. Selanjutnya ada kelas dari pemesanan. Di sini ada public void nomor faktur, public void nama pelanggan, public void nomor HP, public void alamat, jenis pesanan, harga bantal, dan jumlah pesanan, serta ada total harga. Lalu selanjutnya ada kelas data pembelian. Di kelas data pembelian ini juga mengimport data waktu, mengimport tanggal, dan juga ini untuk menginput. Selanjutnya di sini terdapat objek nomor faktur dengan tipe publik integer, nama pelanggan dengan tipe, semua dengan tipe publik, nama pelanggan dengan string, nomor HP dengan string, alamat dengan string, jenis pesanan dengan string, integer dengan integer,
harga bantal dengan integer, jumlah pesanan dengan integer, dan total harga dengan integer, serta bantal dengan tipe string, lalu pilih pesanan dengan tipe integer. Di sini ini digunakan untuk menginput data. Di sini ini untuk data tanggal. Maka di sini saat tanggal transaksi sistem out muncul, dia akan mengambil data dari tanggal. Lalu ini ada format untuk menampilkan waktu. Di sini ada konstruktor dengan nomor parameter yang tidak ada. Di sini ada konstruktor untuk menyebutkan nomor faktur, nama pelanggan, nomor HP, alamat, jenis pesanan dan harga bantal, serta jumlah pesanan dan total harga. Baik, sekian dari saya. Ya, ini untuk menghubungkan dengan mengkoneksikan dengan database-nya. Baik, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Apabila itu, terima kasih sebelumnya telah menonton video ini. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.